Sampai sini paham nggak? Saya paham sih, masalah paham sih paham, tapi masalah itu kan pemahaman Bang Juma seperti begitu. Lalu? Lalu bagaimana? Ya terus dari mana Anda tahu tentang Yesus? Dari mana Anda? Dari Alkitab Nah, lah, kitab nah, saya. nah, kitab Anda itu siapa? Dari mana datangnya? Ya dari Israel lah, dari mana? Dari Israel. Di antaranya Paulus kan? Mau dari Paulus kah, dari mana kah? Yang penting dari Israel. Tapi kitab kamu kan dari Arab kan? Iya, Dari betul. mana? Ya Iya, betul, betul. sama saja. Ya enggak dong. Kami dari Ya, Arab. Kami dari Arab, tapi Al-Quran itu memang diperuntukkan untuk kami. Nah, sekarang ya, apakah ya Tauratnya kamu dan juga Alkitab juga beruntung pada kami juga. Nah, di seperti mana? bagaimana? Coba tunjukkan di mana tertulis bahwa Bible itu ditujukan untuk kepada Anda. Di mana dalilnya? Nah kalau, Bingung. nah, nah, kalau begitu kan di mana Bingung. ayatnya Hmm. Al-Quran ditunjukkan kepada kamu? Ada. Al-Quran itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Ya Al-Quran sama surat. saja, kamu juga begitu. Mana dalilnya kamu? Saya tidak bawa buku. Bukan, Kalau kamu nggak bawa buku. Memang nggak ada. Karena kitabnya saya tidak tahu di Yahudi situ itu, mana ada. kitabnya Yahudi diambil oleh keturunan Benyamin, dibagi-bagikan kepada orang-orang di luar Bani Israel. Makanya saudara mengklaim karena itu adalah hasil jarahan yang dibagi-bagikan oleh keturunan Benyamin bernama Paulus. Itu Abang Gondrong. Oh, itu pemahamannya Bang Juma. Nah, sekarang kalau salah pemahaman saya, dari mana Anda memiliki terjemahan kitabnya Yahudi? Lah itu kan dari Israel. Nah, itu dari Israel, berarti punya Israel kan? Ya, punya Israel punya kita lah. Loh, dari mana? Dari Gimana? mana? Kok bisa ada sama Anda? Lalu memangnya Tuhan Israel saja, bukan kita. Nah, bukan itu, kitab itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel doang. Lah memangnya Tuhan yang di langit sana tuh untuk Israel saja, bukan kita lagi. Iya, Begitu. Tuhan yang di langit itu mewahyukan kitab. Sabar. Tuhan yang di langit itu untuk Israel saja, bukan kami. Begitu. Dia itu Tuhan langit dan bumi. Tapi Ya, kan, berarti kami juga. nah, yang saya pertanyakan di sini adalah dari mana kalian mendapatkan pengajaran tentang Yesus? Ya iya, makanya itu Israel. Mau dari mana? Eh, Dari mana? dari mana? Dari mana Anda mendapatkan Tuhan yang bernama Yesus itu dari mana? Nah ini. Hmm. Dari mana? Dari Alkitab. Mau dari mana? Itu di dalam kitab Anda itu, di dalamnya tertulis, Yesus itu Tuhan hanya untuk Bani Israel saja, dari kalangan Farisi gitu loh. Ya bukan kami lagi. Ya iyalah, kan kalian bukan orang Farisi toh? Jadi Tuhan sana Tuhan di atas sana untuk Israel saja. Bukan Nah, kami lagi. untuk Israel saja ketika dia datang memperkenalkan diri melalui para nabi hanya untuk Bani Israel. Paulus yang membagi-bagikan itu ke Anda, padahal itu bukan punya Anda gitu loh. Jadi bukan kami lagi, bukan kami itu lagi. Memang bukan. Coba tunjukkan di Bible berbicara tentang kalian. Ada nggak? Ah. Justru kamu. Itu pemahaman Bang Juma begitu. Mana dalilnya, Bung? Mana dalilnya? Di kitabnya Yahudi, kalau kitab Torah itu diwahyukan untuk kalian, mana dalilnya? Ada dalilnya? Kau bicara Torah. Mana ada Musa menuliskan kamu punya Torah itu mana? Loh, kok jadi saya? Emang saya Bani Israel. Yang punya Torah itu Bani Israel, Bang. Saya bukan Kristen yang suka mengklaim kitabnya orang. Nah ini makanya. Apa ini? Kalau
Nabi Musa pernah menuliskan untuk kamu itu boleh. Kan Giliran tidak ada ada. Kristen gini gayanya. Giliran tak ada Kristen yang naik pada Islam yang rebutan naik. Man, serba salah aku ini bang. Dipertahankan. Pusing awak dengar. Tidak dipertahankan. Islam yang rebutan naik. Boleh juga gedang nih. Anda nggak nyambung soalnya. Ilmu nggak ada. Gimana ceritanya? Ini bagaimana lagi? Ditanya tentang kitab. Di sini nggak ada kitab. Saya nggak bawa Nah, kitab. yang tidak ada. Udahlah. Udahlah. Halo, semangat. Semangat malam. Salah nurunin orang. Nomor 15. Ayat 15. Matius 12 nomor 15 coba. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Matius Banyak 12. orang mengikuti Yesus dan ya udah. Matius 12 ayat 15. Matius Yesus hamba Tuhan 12. judulnya. Sorry. Matius 12 nomor 26. Sorry. Matius 12 dengan Matius 15 data nomor 26. Jadi ada dua data di situ. Matius 12 nomor 26. Demikianlah Tertulis nggak? juga kalau iblis mengusir. Ya, ada demikianlah juga iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya yang dapat bertahan? Maksudnya gimana, Bang? Iya, di situ dikatakan bahwa iblis mengusir iblis bisa. Ya kan? Ya, Heeh. Makanya berarti di agama Anda kan bisa iblis ngusir iblis kan? tapi kelanjutannya ada loh, Bang, di ayat 28. Hmm. Di ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu Yesus. Nah, sedangkan kan Anda tadi yang mengatakan di agama kami, kalau mengusir setan, tidak kembali lagi. Ya itu tadi aku bilang. Ya berarti kan ada kuasa, itu tadi. Ada kuasa roh Allah yang bekerja. Makanya setan itu nggak berani lagi sama umat Kristiani gitu loh, Bang. Iya Nah, kan? kita semua ini, yang ada dalam tubuh kita ini adalah roh Allah semua. Setiap manusia itu adalah ada roh Allah di dalam dirinya. Gitu, Bang. Nah, sedangkan kalau saudara mengatakan mungkin ada roh Allah dalam tubuh kami, ya saya larinya mungkin yang ada pada diri Anda itu setan senior yang mengusir juniornya. Contohnya gimana bang? Setan senior sama junior itu tadi bang? Ya buktinya Anda bisa mengusir ya, setan yang ada pada orang. Berarti yang ada pada diri Anda itu senior. Kan junior harus tunduk pada seniornya kan? Siap komandan, perintah. Kan begitu. Jadi kalau misalnya setan masuk nih ke orang, jadi nanti kalau misalnya kita ngusir, yang masuk lagi yang lebih senior gitu bang ya? Bisa jadi. Terus yang kedua yang perlu Anda pahami adalah kalau setan itu sebenarnya tujuannya kan menyesatkan orang tuh, ya kan ya? Ya kan? Ya, Nah, kalau dalam pandangan ya. Islam, yang selalu ingin diganggu oleh iblis itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu di luar golongan mereka. Tapi kalau dia ada di dalam tubuh orang Kristen, ya dia nggak betah di dalam. Kenapa? Karena itu temannya sendiri.
rumahnya memang di situ. Karena tapi ya, tapi yang dibilang Edis betul nggak Bang? Edis TV hanya Apa satu nabi yang apa namanya yang dibilang Edis TV hanya satu nabi yang dirasuki setan kalau nggak salah roh jahat. Maksudnya? Itu betul nggak? Maksudnya? Ada dalilnya? Maksudnya apa itu? Nabi Muhammad yang dirasuki roh jahat itu ada dalilnya nggak Bang? Nabi Muhammad dirasuki Yang dibilang gimana Edis itu? TV. Tidak pernah Nabi Muhammad itu dirasuki roh jahat. Kata siapa? Kena sihir maksudnya. Ya, kena sihir maksudnya gitu Bang. Ya. Kalau kena sihir itu beda. Itu bukan berarti dia dirasuki roh jahat. Beda. Kalau yang dirasuki roh jahat itu Paulus. Dia menyebutkan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Itu ada utusan iblis yang kerjanya hanya menggocok Paulus itu sendiri. Itu yang dikatakan dia dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda baca. Itu baru betul. Gimana Bang? Bentar. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 nomor 7. 12 Nomor ayat 7. 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada iblis dalam tubuh Paulus itu. Gitu. Itu Bang, makanya ajarannya agak rada-rada aneh. Hah? Ada iblis dalam tubuh Paulus. Itulah yang membuat Paulus bisa mendirikan agama Kristen. Karena di dalam tubuhnya ada iblis, utusan iblis yang tinggal di tubuhnya untuk menggocok dia. Jadi Paulus ini suka digocok sama iblis gitu. Tapi ada hal yang ingin, kalau boleh saya pertanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Gimana Bang? Karismatik nanti kalau ketemu dengan Yesus sebelum masuk ke pintu surga dan pintu neraka, karismatik akan jumpa Yesus. Dan karismatik akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi, kami bernubuat, bermujizat dan mengusir setan pakai namamu. Ya. Tapi Yesus mengusir. Kata dia gini, hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, ketika karismatik itu mengusir setan pakai nama Yesus, kira-kira yang datang membantu karismatik dalam nama Yesus itu siapa? Sampai setannya keluar. Gak bisa jawab aku Bang. Nah, Kalau menurut saya nih ya, Iya. Yesus itu sendiri. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal Karena ada kalian? kuasa. Yesus Karena di mengatakan dalam nama Yesus ada kuasa. ada kuasa. Betul. Iya. Nah, tapi Yesus pada saat bertemu, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti selama ini yang datang memakai nama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu adalah sang senior untuk mengusir juniornya. Seakan-akan dia mengatakan, kelar. Oh, siap senior.
Karena yang datang dalam nama Yesus ini adalah sang senior yang usianya sudah 2000 tahun lebih, sudah tua dia. Ketika Anda ngobatin jemaat, iblis yang ada di dalam itu iblis junior. Yang Anda pakai nama Yesus senior. Iblisnya yang senior ini sudah ada dari abad pertama. Makanya ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti sesuai dengan Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, menyala daripada aku, kalian semua adalah pembuat. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang datang pakai nama Yesus membantu Anda untuk mengobati orang itu adalah iblis. Anda semakin percaya pada Yesus katanya, padahal itu bukan Yesus, itu iblis. Supaya Anda jauh dari ajaran yang benar. Itu semakin hari semakin Anda menuhankan Yesus, bukan? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Farisi, orang jahat saja. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya saudara-saudara kami Kristen itu memperingati hari ketiga kebangkitan Yesus. Sedangkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa tuh? Untuk angkatan jahat. Jadi yang memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah kumpulan orang-orang jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Di mana? Tertulis di mana, Bang? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkitnya anak manusia dari kubur. 12. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan, Seperti Yunus. ikan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa? Selain tanda Nabi Yunus, Iya, itu tanda untuk siapa itu? Keluar dari perut bumi di hari ketiga, itu tanda untuk siapa? untuk orang-orang Farisi, Disebut sebagai orang angkatan orang Farisi, Bang. angkatan jahat kan? Ya, angkatan jahat yang tidak setia Nah, untuk suatu tanda. itu untuk orang Farisi. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, apa yang dijual oleh orang Farisi ini di luar bangsa Israel? Dia menjual Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk nebus dosa. Padahal itu tanda untuk orang jahat, tapi dijual keluar sebagai keselamatan, penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti karismatik ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya iya dong. Karismatik ini berasal dari mana? Nah, karismatik ini berasal dari mana?
Kalau itu silsilahnya saya kurang paham, Bang. Karismatik ini bukan ajaran Yahudi. Karismatik ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan tentang kebangkitan. Itulah yang dimaksud menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Karena satu-satunya agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi, itulah karismatik. Turunan daripada Katolik, Protestan, pecahannya semua tuh. Itu fakta, itu real. Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia mengajarkan karismatik. Yesus tidak pernah mengajarkan karismatik. Tetapi yang mengajarkan Karena itu Yesus- adalah ahli Taurat. Orang Farisi yang mengajarkan. Ya karena Yesus datang ke dunia nggak membawa agama deh, Bang. Nah, itu dia, makanya saya katakan bahwa karismatik itu dibangun oleh orang Farisi, ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kalau di Islam diobatin, keluar setannya, masuk lagi kembali besok, itu dikarenakan karena iblisnya memang mau menyesatkan umat Islam. Tapi kalau di Kristen diobatin, ya pergi aja, cari orang Islam. Karena ngapain lagi masuk di tubuh orang Kristen? Oh, sama-sama mau ke neraka kok. Cari yang lain, maka mereka akan keluar masuk di umat Islam. Makanya di umat Islam itu setiap sholat minta, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus. Meskipun jalan lurus itu sudah ada, tetapi iblis senantiasa membuat kami bengkok. Maka kami harus minta lagi jalan lurusnya. Hari ini sholat, begitu keluar dari masjid, sudah bertobat tadi, keluar dari masjid, tiba-tiba ingin bermaksiat lagi. Kenapa? Karena iblis. Kalau di Kristen, tidak nyembah Tuhan rutin, tapi mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis tidak mengganggunya lagi. Kenapa nggak diganggu lagi? Lah, sudah satu pasukan kok. Udah satu circle. Coba. Iblis, ada nggak perintah Tuhan untuk mereka? Nggak ada. Di Kristen ada nggak perintah Tuhan untuk Kristen? Nggak ada. Semua sudah dibatalkan. Bahkan Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Ya, iblis juga begitu. Sama-sama. Tidak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka pewaris. Tapi anehnya adalah, ketika orang Kristen tidak lagi merasa hamba Tuhan sebab mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, di gereja mereka nyembah siapa coba? Hari Minggu. Bukan hamba Tuhan, tapi mereka tetap menyembah. Kalau orang Kristen tidak lagi hamba Tuhan, tapi hari Minggu faktanya mereka masih beribadah, berarti masih menghamba, itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan bukan. Berarti itulah yang disebut sibilisis. Yang datang dalam nama Yesus. Iblis yang datang dalam nama Yesus. Itulah yang disembah. Mana perintahnya ibadah Minggu? Ada nggak? Nggak ada. Dari Elohim, Tuhannya Yahudi ada? Nggak ada. Dari Yesus? Nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena bisikan si Kristus palsu yang datang dalam nama Yesus. Siapa yang mereka sembah di gereja? Tuhannya Yahudi? Mustahil. Yang mereka sembah di dalam gereja adalah Yesus. Padahal Yesus yang mereka sembah itu bukan anak Maria, melainkan penyesat yang datang dalam nama Yesus. Kenapa datang dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu sakti mandraguna. Makanya Anda bisa menyebut nama itu untuk ngebatin orang. Wah, senior ini, lari iblisnya. Jadi iblis tahu mana penghuni neraka, mana yang bukan penghuni neraka. Iblis menggoda kebanyakan di Islam. Maka jangan heran kalau Anda mendengarkan sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat. Kenapa? Iblis datang bekerja kepada mereka. Kalau di Kristen nggak ada lagi maksiat di sana. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka sudah dalam satu kelompok dengan iblis. Buktinya apa? Mereka meskipun tidak melakukan kejahatan seperti umat Islam melakukan kejahatan hari-hari, mereka enggak lagi. Tapi faktanya mereka enggak menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Dia menyembah Kristus. Dia menyembah iblis dalam nama Kristus. Ya itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk neraka. Enggak perlu mereka berzina. Enggak perlu mereka mencuri. Cukup menyembah Yesus, neraka tempatnya. Tapi kalau di Islam,
Meskipun mereka mencuri, meskipun mereka berzina, tapi tetap aja menyembah Allah yang betul, Tuhannya yang betul. Maka selalu digoda supaya jangan menyembah Allah itu, jangan sholat. Tidak cukup hanya dengan berzina. Islam tidak bisa masuk ke neraka hanya karena berzina, hanya karena mencuri, hanya karena ini. Kenapa? Kalau sudah dicuci dosa-dosa mencurinya di neraka, diangkat masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah. Tapi kalau Kristen, meskipun mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi, tidak melakukan dosa sedikit pun selain daripada menyembah Yesus, tetap saja mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kenapa mereka menyembah utusan Tuhan? Karena dipengaruhi oleh iblis. Iblis pernah mencobai Yesus, Bung. Di Lukas 4, Matius 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu fakta, itu real. Jadi siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus, ya pasti merasa dia menang, merasa dia adalah anak-anak Tuhan, merasa doanya dikabulkan, merasa bla 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 dan seterusnya. Jadi jangan heran kalau di Islam itu banyak maksiat, banyak ini, banyak itu. Karena setiap hari digoda iblis. Nggak mungkin iblis tenang melihat Islam. Nggak mungkin. Tidak mungkin iblis itu tenang melihat orang Islam ini. Nggak mungkin. Yang rajin sholat, oh neneknya setan yang datang goda. Orang yang paling tinggi ilmunya di Islam itu dedengkotnya iblis yang datang menggoda. Karena dia harus dijatuhkan. Tapi kalau di Kristen terlihat baik, terlihat ya cuma nyanyi-nyanyi, tapi mereka damai-damai. Kenapa bisa damai? Karena ya sudah menjadi golongan iblis, mau ngapain lagi? Kira-kira kalau orang menyembah selain dari Tuhan langit dan bumi, ke surga atau ke neraka, Bang? Ke neraka. Iya, ke neraka. Meskipun mereka tidak berzina, kan? Meskipun mereka tidak berbuat dosa yang lain, bukan? Meskipun mereka nampak kasih, nampak sayang, tapi yang karena mereka sembah itu bukan pencipta langit dan bumi, ya neraka. Sebaliknya Islam, meskipun mereka banyak berzina, banyak berdosa, tapi mereka tetap saja hanya menyembah kepada Tuhannya langit dan bumi, tidak menyembah kepada makhluk, maka mau tidak mau, kalaupun dia harus ke neraka, di neraka hanya sifatnya sementara. Mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang Yahudi juga begitu. Mazmur 66 nomor 12, orang Yahudi itu kalau ada dosa boleh masuk neraka. Setelah dosa-dosa yang dihapuskan, orang Yahudi keluar menuju ke surga. Itu dalil. Itu. Jadi jangan heran kalau di Islam itu selalu di-framing banyak maksiat, banyak maksiat. Berarti iblis bekerja sama dia. Dan iblis pasti bekerja kepada musuhnya, bukan kepada temannya. Kepada rekannya, sahabatnya nggak mungkin. Contoh, di KPR 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis malah memproklamirkan kerasulan Paulus. Gila nggak? Iblis loh yang mempromosikan. Iblis yang mempromosikan kerasulannya Paulus. Itu fakta. Bahwa iblis melihat Paulus in the gang berkarya di bumi akan semakin diperlihatkan euforia bahwa pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar. Bayangkan aja nih Bang. 350 tahun lamanya pengikut Paulus melakukan penganiayaan, penjajahan, perampasan hak, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu dengan menjajah selama 350 tahun. Membunuh jutaan manusia. Di tempat saya di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan, ada pemakaman 40.000 jiwa korban mereka. Satu pemakaman 40.000 jiwa, bayangkan tuh. Agamanya Kristen Katolik. Nah, tetapi setelah itu apa yang mereka gombar-gambirkan kemudian? Kami ajaran kasih loh. Pandainya mereka bersilat lidah. Pandainya mereka bertopeng ria. Sudah jelas-jelas sejarah menorehkan 350 tahun melakukan pembunuhan, penganiayaan atas nama politik, atas nama rempah-rempah. Tetapi faktanya dia menyebarkan gereja, dibangun gereja di mana-mana. Mereka membangun lembaga Bible, kemudian mereka membuat jemaat, kumpulan jemaat-jemaat. Tapi mereka nggak mau mengatakan diri mereka menjajah atas nama agama, tapi menjajah atas nama VOC, atas nama rempah-rempah, atas nama politik, bla 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 dan seterusnya.
Tapi faktanya nggak begitu. Tetap saja mereka menjajah dan mengajarkan agama yang menjadi misi mereka yang ketiga. Jadi artinya bahwa sudah menjadi kebiasaan iblis ini meramu kejahatan mereka dengan menganggap kebaikan. Meramu kejahatan merubahnya menjadi kebaikan. Contoh, bisa-bisanya Kristen itu memiliki slogan kasih. Coba, baru berapa tahunnya Indonesia merdeka, belum lepas kemudian ingatan kita tentang bagaimana sejarah Nusantara yang dijajah oleh orang-orang yang seakidah, seajaran, seagama, serumah ibadah, sesama Tuhan yang menyembah pada Tuhan yang sama, membunuh dan melakukan penjajahan di atas bumi. Tiba-tibanya mereka pengikutnya mengatakan, kami ajaran kasih loh. Sedangkan kami mendengar nama Kristen aja takut, ngeri. Ingat penjajah kami. Agamanya abang apa bang? Kristen. Oh, ngeri kami. Wah. Oh, ingat penjajah ini. Itu yang ada dalam benak. Tapi meskipun begitu, Kristen, oh kami ini ajaran kasih. Islam itu teroris, kami yang kasih. Nah, itulah hebatnya. Itulah polanya yang dibangun oleh iblis yang ada di dalam diri Paulus itu. 2 Korintus 12 nomor 7 tadi. Begitu saudaraku Dani. Masih mau ngusir setan pakai nama Yesus? Masih mau? Masih, Bang. Wah, Karena memang gak terbukti, Bang. Nah, iya. gitu kan. Iya Tapi aku makanya. mau tanya, Bang, sama Abang. Terbukti Dari Abang memang. sendiri lah. Wah, kalau Abang dari Abang sendiri lah, Abang percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwasanya dia mati, lahir, bangkit, lahir, mati, dan bangkit? Kalau itu Kalau semua Abang kan manusia, udah mungkin semua manusia mengalami hal itu. enggak, Bang. Siapa Pada bilang? hari ketiga dia bangkit, Bang. Oh, enggak begitu dalilnya. Pada hari ketiga bangkit itu untuk orang jahat. Kan tadi udah baca dalilnya. Angkatan tidak setia, angkatan jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan tanda kecuali anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari kan? Berarti harus bangkit kan hari ketiga itu? Harus bangkit. Hari Minggu bangkit. Ini dia bangkit untuk memberikan tanda kepada siapa? Orang jahat. Nah, sedangkan kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam, semoga diberkati aku pada saat aku dilahirkan, semoga aku diberkati pada saat Ya. aku diwafatkan, semoga aku diberkati pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Yaitu tiga episode, 3 kemudian stasiun hidup manusia. Aku juga begitu. Bang Suma lahir, lalu kemudian nanti wafat, habis itu bangkit lagi. Semua Anda juga begitu. Lahir, habis itu Anda wafat, habis itu Anda bangkit kembali. Semua kita begitu. Saya percaya itu. Tapi kalau Yesus bangkit keluar dari kubur hari ketiga, ya itu tanda untuk orang jahat aja. Jadi Abang nggak percaya kalau itu ya? Saya percaya itu tanda untuk orang jahat. Karena Al-Quran saya juga mengatakan itu. Di data surah Al-Araf ayat 27 sampai 30. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai junjungan, sebagai pemimpin, sebagai sembahan bagi orang-orang jahat. Begitu juga yang tadi Yesus katakan. Begitu juga Petrus katakan di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada saudara, silakan perdalam lagi Matius 7, 22, 23 itu, di mana Yesus akan mengusir orang-orang karismatik. Ngeri bang, ngeri. Ngeri bang, ngeri. Neraka itu kekal, aduh. Kalau hidup di neraka cuman sebentar aja sih nggak masalah. Ini kekal di neraka. Kalau cuman 100 tahun, 1 miliar tahun sih nggak apa-apa. Ini kekal, artinya selama-lamanya. Salah melangkah dalam kehidupan kita di bumi ini, maka kekal di neraka jahanam. Begitu abangku. Sementara Yesus mengatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus harus kita kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Yesus itu memang Tuhan, Bang. Tapi Tuhan skala kecil. Hanya untuk orang-orang tertentu doang. Yaitu orang Farisi. Nah, karena orang Farisi tidak ingin ke neraka sendiri, maka dia mengajar di luar Yahudi, agar orang di luar Yahudi bisa terjerat dengan tipu dayanya, sehingga mereka terjerat, mereka tertawan untuk menyembah juga kepada Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Yesus. Tuhan yang benar yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, Tuhan kecil untuk orang-orang Farisi. Orang Farisi ini culas, orang Farisi ini jahat. Dia menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk apa? Untuk menjerat orang, untuk menjadi dirinya menjadi pengikut Yesus, untuk menyembah Yesus. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. Orang Farisi nggak mau ke neraka sendiri, maka dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk meraup sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk bersama dia menyembah Yesus yang Tuhan lantikan itu sama-sama ke neraka. Itu fakta, itu real. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus. Engkau menyeberangi lautan. Siapa menyeberangi lautan? Paulus. Mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan Romawi masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Tetapi Yesus mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saya gak mau, saya Bang. Bodoh. Menjadi pengikut orang neraka, pasti aku gak mau. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan itu kok. Abang ganteng, masa mau ke neraka, Bang? Gak lah. Tetap ke surga lah ikut Tuhan Yesus. Maunya begitu. Maunya. Itu sih mimpi. Orang semua maunya masuk surga. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, bagaimana ke surga? Masuk akal aja tidak. Karena sama Yesus ada jaminannya kekal, Bang. Di mana Itu aja Yesus yang dipegang. memberikannya? Nah, coba. Kasih dalilnya di mana Yesus menjamin kekekalan. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang Itu dibilang pintar. sama dia, Bang. Pintar sekali. Sekarang Yesus itu jalannya menuju ke sinagoge atau menuju ke gereja? Enggak lah. Ke surga lah. Enggak. Jalan yang diajarkan Yesus, baca Matius 19. Nomor 16. Akulah jalan, akulah kebenaran. Itulah yang dibilang dia. Sebagai jalan, Jadi itulah yang kuterapkan, Bang. sebagai jalan, Jalan menuju kekekalan, Bang. nah, jalan menuju kepada kekekalan, Yesus menunjukkan jalan, bukan? Jalan itu adalah yang kita tempuh untuk menuju kepada Tuhan, bukan? Jalan menuju ke Monas, Betul. apakah Monas, Bang? Bagaimana, Bang? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Ke Monas. Ya. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Apakah jalan ke sekolah adalah sekolah? Iyalah. Jalan ke sekolah yang menuju ke sekolah. Iya, tapi apakah jalan itu adalah sekolah? Tidak. Ah, pintar. Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Iya. Karena dia tiga. Berarti pribadi Anda satu. mengatakan pantasan aja Anda nggak lulus naik kelas. Anda ke sekolah hanya mampir di jalan. Sebab Anda menganggap jalan ke sekolah itu adalah sekolah. Bolos, tukang cabut abang ini. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Sebagai jalan, ia adalah titian, dia adalah rambu-rambu, dia mengajarkan kiri kanan, lurus naik turun. Yesus yang menunjukkan itu. Makanya dikatakan, guru,
Apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan baik yang mana yang harus lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Itu jalannya menuju kepada Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Perintah Bapa itu terkumpul di mana? Di PL atau di PB? Di PL. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya di data nomor 5. Perjanjian baru tuh Bang. Iya makanya. Kan ditanya Yesusnya, bosku, apa? Nah. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Kata Yesus, apa jawabnya? Lakukan segala perintah Bapa. Nah, segala perintah Bapa itu di mana? Kan di Taurat, berarti jalankan seluruh hukum Taurat. Jangan makan babi, nyembah Yesus, tidak bersunat, ke gereja, tidak sholat, tidak bersyahadat. Jangan. Tidak puasa, jangan. Kata Yesus, lakukan itu semua. Itu syaratnya untuk sampai kepada Bapa. Begitu, Bung. Datang Anda mengatakan jalan ke sekolah adalah sekolah, bolos terus kerjanya. Kamu di mana, Nak? Kok jam begini belum pulang? Masih di sekolah, Ma. Padahal dia lagi di pinggir jalan. Karena jalan dibilangnya sekolah. Jalan menuju Bapak bukan Bapak. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju rumah sakit bukan rumah sakit. Yesus itu cuma jalan. Dia juru selamat. Sama seperti juru parkir, juru kemudi, juru masak. Itu sama itu posisinya. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bosku, bosku, bosku. Bukankah ketika kami di dunia bermujizat, memberikan jenal daripada aku nggak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Karena yang harus disembah hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus harus didudukkan sebagai utusan Tuhan doang. Salah kalau Yesus yang adalah utusan Tuhan dituhankan.